Selamat datang di Suara Dika, pekan ketiga bulan Januari. Tapi sebelum aku mau cerita, mau minta maaf dulu sebelumnya karena terlalu panjang nih liburnya dari pekan kedua ke pekan ketiga. Kenapa? Karena kemarin itu di pekan ketiga niatnya itu aku mau tulis, jadi kayak skrip gitu. Tapi ternyata susah nulis, harus ngecek tulisannya rapi apa enggak gitu. Terus takutnya kalau ditulis nanti jadi kayak bukan cerita. Padahal yang di pekan ketiga ini, aku udah nulis nih beberapa poin. Jadi kedepannya kayaknya nggak usah ditulis aja deh. Sambil latihan cerita sama latihan nyusun kalimat langsung gitu. Jadi selamat mendengarkan. Pekan ketiga bulan Januari. Aku menemukan hal yang janggal di sini. Sekarang di waktu itu aku lagi berdiri di depan rak yang isinya itu buku-buku kecil. Di antara buku-buku tersebut aku menemukan sebuah hal yang bisa jadi ditemukan orang lain juga, yakni tentang buku-buku yang ada di depanku. Jadi saat itu aku natap barisan buku. Lalu kemudian muncul sebuah pertanyaan di dalam kepala, kenapa orang-orang terdahulu bisa mengarang buku-buku yang bagus gitu. Aku ngambil buku puisi dari rak buku tersebut, membacanya sebentar di halaman yang acak, lalu kembali mengagum pada susunan kata yang ada di dalamnya. Kalimat-kalimatnya bahkan lebih manis daripada gulali di pasar minggu. Selesai di rak buku, aku geser lagi ke buku yang lain. Jadi ada sebuah susunan rak yang ditulis di atasnya itu kayak buku puisi, buku agama, buku sastra, buku novel, komik, apa segala macam. Nah, aku tertarik sama sebuah rak yang mana tulisannya itu buku perasaan. Aneh aja gitu, kenapa ada rak buku perasaan di situ. Jadi pas aku lihat ada banyak sekali huruf yang ngelingkar, meliuk, bukan seperti hijaiyah. Bukan seperti huruf yang biasanya kita ABCD. Nah, di rak buku ini ada banyak buku. Ada yang buku kecil, tapi ada juga yang buku-buku besar, buku-buku tebal, buku-buku dengan sampul yang kalau dipakai buat mentung maling, kayaknya sakit juga itu. Jadi aku ngeliat ke susunan buku itu, yang bentuk kayak pagar. Terus lagi-lagi muncul pertanyaan yang sama di dalam kepalaku. Kenapa orang terdahulu bisa membuat buku kecil sebagus ini gitu? Bahkan buku kecil yang ada di rak buku perasaan itu kadang dijadikan muara, dijadikan rujukan untuk buku-buku yang lebih besar. Jadi seakan itu bilang, kalau kamu mau paham buku kecil, maka silahkan baca buku yang lebih besar. Nah, di hari setelahnya aku nulis di sini nebang pohon. Jadi di sore itu aku dimintai bantuan untuk ngerubuhin pohon talok di salah satu sekolah, di depan kelas lebih tepatnya. Alasannya simpel kenapa ditebang, karena akar dari pohon itu udah ngangkat lantai dari teras kelas. Jadi mau nggak mau ya harus dirobohin. Alasan lain karena banyak ulatnya. Jadi banyak keganggu, banyak juga yang merasa nggak nyaman gitu kalau lewat di samping-samping situ. Kalau kalian ingat yang pas aku gatal-gatal pas di acara belajar Al-Quran yang di
di pekan 2 atau pekan 1. Nah, itu ulatnya di situ. Nah, di sore itu kita rencana mau ngerubuhin pohon talak yang diameternya itu semana ya, sebadan orang dewasa atau sepaha orang dewasa lah mungkin. Nah, peralatan yang kita pakai itu nggak profesional, cuman ada, gergaji sama pisau gede. Yang jadi permasalahannya adalah itu pohon agak tebal, terus waktunya itu udah jam 5, jadi bentar lagi itu udah mepet maghrib. Tapi kita harus ngerubuhin itu pohon. Jadi mau nggak mau ya ngemaksimalin apa yang ada. Pertama kita pakai gergaji. Kita gergaji tuh gantian, 1 orang, 2 orang, 3 orang ngergaji. Dan hasilnya kayaknya nggak nolong. Mau diterusin sampai maghrib kayaknya juga nggak bakalan rubuh itu pohon. Nah, pakai lagi alat kedua yang pisau gede. Nggak bisa juga, nggak nolong. Sampai akhirnya ada salah satu warga yang tahu kita mau ngerubuhin itu pohon, beliau datang pakai peralatan yang lebih mumpuni gitu. Bapaknya bawa kampak gede, terus bawa tali buat narik, dan akhirnya dengan bantuan itu alat 2, dan bantuan si bapak juga tentunya, pekerjaan jadi lebih mudah gitu. Kita udah nggak pakai gergaji lagi, kita udah beralih ke pakai kapak. Nah, pas pakai kapak semua jadi lebih mudah itu. Badan pohonnya jadi lebih mudah untuk dikurangi. Akhirnya hilang tuh setengah badan pohon. Terus dipakai alat kedua, alat tali tambang. Disangkutin di atas, terus ditarik ke arah barat. Jadi ada beberapa orang, 3 atau 4 orang yang ikut narik, terus ada satu yang di bawah pohon, dia masih nebang-nebang itu pohon. Aku, karena tenaga yang aku punya itu nggak besar, aku milih yang pakai tambang, jadi rombongan. Nah, bapak yang punya kapak, beliau di bawah pohon. Aku sama teman-teman narik pohon untuk biar nggak ngerubuhin kelas, jadi ditarik ke arah barat. Udah tuh, tak tok tak tok tak tok, kita narik dari bawah. Kalau nggak salah itu ada 4 orang, dan karena nggak ada yang koordinasi, tali tambangnya tuh kayak ketarik ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu. Bukan ditarik ke belakang, tapi nariknya malah ke kiri sama ke kanan. Jadi kayak kuat-kuatan antara satu dengan yang lain. Aku, karena tahu hal itu, aku kan di tambang itu kan aku yang paling depan. Ya udah, aku lepas tambangnya, aku nyingkir ke sebelah kanan. Terus pas waktu itu kan ngerubuhin pohon itu kan direkam tuh. Karena tahu direkam, ya udah, aku show off. Nampil aku di situ. Tanganku aku gerak-gerakin gitu kan. Jadi aku ngangkat tangan terus kayak kayak adegan-adegan narik benda tak kasat mata gitu. Kalau ada yang di televisi apa segala macam. Nah, aku kayak gitu tuh, praktek kayak gitu. Set, sampai akhirnya pohonnya jatuh. Jadi pas aku lihat kan pohonnya jatuh, aku lari kan. Set, aku lari ngelihat yang ada di video. Pas aku lihat, bagus itu videonya. Jadi di dalam video itu terlihat seperti aku menggunakan tenaga dalam sedang berusaha untuk merumbuhkan pohon. Karena aku yang paling depan, ada sebuah kejadian yang aku nggak tahu. Ada salah satu temanku ada di bagian belakang. Pas pohonnya turun, pas pohonnya jatuh,
dia masuk ke dalam ini, ranting-ranting gitu. Jadi kan pohonnya kan rambutnya kan bulet gitu kan. Nah, temanku tuh masuk di antara sela-selanya. Untungnya nggak apa-apa, gatal doang. Itu terjadi di hari selanjutnya. Di hari setelahnya, aku nulis efek domino dari memberi sebuah hadiah ke orang lain. Jadi, pada sebuah keadaan di mana aku berada di dalam kelas. Di kelas tersebut ada 1-2 orang atau ada 1-2 anak yang dia itu kemampuan berhitungnya itu lebih lemah daripada yang lain. Bukan lebih lemah, lebih lambat daripada yang lain. Kalau teman-teman yang lain 5 tambah 4 gitu langsung bisa jawab 9, dia harus ngitung tangan dulu atau perlu sedikit waktu untuk mendapatkan jawaban yang benar. Nah, karena aku tahu ada 1-2 anak yang begitu, aku bikinkan mereka buku kecil. Jadi kertas HVS itu aku potong-potong jadi 8, terus aku klip pakai staples, terus aku kasih lakban hitam. Jadi kesannya kayak buku kecil gitu. Sebenarnya buku tugas, tapi kalau anak-anak itu dikasih tugas, ini menurutku pribadi, kalau anak-anak dikasih tugas secara biasa, mereka biasanya tuh ngeluh, "Alah kok tugas lagi, kok tugas terus," gitu. Makanya aku membuat buku kecil itu, untuk nanti ditulis di depannya, buku tugas, terus di bawahnya dikasih tulisan, nama anaknya. Baru nanti di halaman setelahnya ada 5 atau 7 soal perhitungan atau pengurangan. Pas aku kasihkan ke anaknya, ternyata beneran efektif. Dia suka mendapatkan tugas. Bahkan di beberapa kesempatan atau di hari berikutnya, dia langsung ini, ngasihkan kalau tugas itu udah selesai, terus minta lagi. Begitu terus, dikasih tugas hari ini, besok selesai. Minta lagi, besok selesai. Minta lagi, besok selesai. Sampai akhirnya, dia pamer ke teman-teman yang lain. Kalau dia dapat buku kecil, buku tugas. Dari aku, permasalahan muncul setelah itu. Anak-anak yang lain pengen juga dibuatin buku tugas. Padahal mereka itu ya dari segi kemampuan berhitung ya udah baik, udah pinter, udah cepet gitu. Tapi karena mereka itu pola pikirnya, kok ini temanku dapat hadiah, aku nggak dapat gitu. Padahal kan itu kan tugas gitu, bukan hadiah. Tapi karena aku ngebalut tugas itu tadi pakai cara yang lain, pakai cara yang berbeda, mereka ngiranya itu hadiah dan sampai sekarang mereka masih tanya tuh kadang. Kadang kan aku nggak sempet ngoreksi apa segala macem dari tugas-tugas mereka. Mereka nanya malah minta karena mereka merasa senang ngerjain tugas yang dibalut dengan cara yang berbeda itu tadi. Nah, kalau kalian lagi ngadepin masalah yang sama, coba selesaiin masalah itu dengan cara yang berbeda. Bisa jadi masalah itu selesai, bisa jadi masalah itu bertambah, dalam tanda kutip bertambah dari segi kepositifannya, karena banyak orang atau bertambah orang yang meminta untuk dibuatin buku yang tadi. Nah, di hari setelahnya aku nulis menyimak sebuah perjalanan religi, perjalanan spiritual di YouTube tentunya, tentang seorang yang dia berangkat umroh lalu kemudian pulang lagi. Pas
ngedenger itu aku tuh kayak, bisa nggak ya gitu, nabung untuk berkunjung ke tanah suci. Akhirnya aku, bikin tabungan juga itu, karena aku yakin bisa pergi ke tanah suci pakai uang tabungan. Permasalahan yang terjadi setelahnya adalah aku nggak tahu kapan waktunya. Dulu aku pernah tuh, nabung buat beli kambing kurban dan alhamdulillah bisa. Nah sekarang aku mau ngebuktiin lagi kalau ternyata nabung, ikhtiar, tawakal, berusaha sedikit demi sedikit, dibarengi dengan doa dan harapan itu bisa. Semoga nantilah 10 atau 15 tahun lagi itu celengan bisa penuh, bisa digunain untuk berkunjung ke tanah suci. Insya Allah semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di hari setelahnya aku nulis, ternyata ada teman saya yang tidak tahu siapa itu Komeng dan dia nggak tahu apa itu Sheila on 7. Bagiku pribadi, orang nggak tahu dua hal ini itu adalah sebuah kejanggalan yang berlebih. Pertama, masa iya dia nggak tahu Komeng? Padahal kan Komeng kan cukup sering muncul di televisi, cukup sering muncul di YouTube, cukup sering muncul di media. Apalagi kemarin habis viral karena foto ketika Komeng nyalon itu agak nyentrik sedikit sehingga menimbulkan keriuhan yang cukup gede di sosial media. Nah, aneh kalau temanku ini nggak tahu. Terus pas tak tanya lagi kan, jangan-jangan kamu juga nggak tahu Sheila on 7. Dia jawab, Sheila on 7 itu apa gitu. Tentu ada kebagusan tersendiri kalau dia nggak tahu Sheila on 7, tapi masa iya kita bertumbuh dari zaman yang sama, kita bertumbuh dari media yang sama, kok bisa dia tidak tahu Sheila on 7? Padahal kan Sheila on 7 kan hal yang cukup lumrah untuk kemudian diketahui banyak orang. Kadang ada di baliho kota, sering muncul di sosial media, sering muncul di hal-hal lain, bahkan sempat jadi iklan apa itu kemarin baru-baru ini. Terus kok bisa dia nggak tahu Sheila on 7? Menurutku pribadi itu aneh. Nggak tahu kalau menurut kalian. Ternyata setelah beberapa hari atau setelah aku tanya-tanya ke orang-orang yang lain, ternyata ada orang yang nggak tahu Komeng, orang yang nggak tahu Sheila on 7. Aneh aja gitu. Nah, terus di hari setelahnya, oh ketinggalan tadi di tanggal 18 aku nulis APE. Jadi di tanggal tersebut APE yang aku buat di pekan lalu atau di 2 pekan lalu itu aku buktiin di sini dan ternyata belajar menggunakan alat peraga itu bisa digunakan bukan hanya untuk anak-anak tapi bisa juga untuk remaja, bisa juga untuk orang-orang yang sudah dewasa, bahkan bisa juga digunakan untuk orang yang sudah lanjut usianya. Nah, yang terakhir, aku nulis banjir di sungai dekat dengan rumah. Jadi sungai ini itu hampir tiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali itu banjir. Dan banjirnya itu agak ngeri ya. Kenapa? Karena
Sungainya itu punya jarak lebar yang jauh banget. Kayaknya lebih itu kalau cuman 30 atau 40 meter. Dari ujung ke ujung, dari selatan ke utara, itu kayaknya lebih gitu. Terus kalau airnya itu penuh, itu agak nakutin karena arus yang terjadi karena banjir itu gede banget dan sempat beberapa kali meluap. Emang kalau meluap itu dia meluapnya nggak banyak. Tapi kapan dia meluap dengan debit air yang banyak, itu akan ngerugiin banyak hal, itu akan ngerugiin banyak orang. Dulu seingatku pas aku waktu kecil, sempet itu sungai luber, banjir, airnya kemana-mana. Dan aku sempet untuk, karena penasaran, aku ke sana. Dan airnya itu sampai di paha, sampai di dada, sampai tenggelam lah masuk-masuk rumah. Jadi agak nakutin untuk melihat sungai itu memiliki air yang cukup deras. Itu yang terjadi di Januari pekan ketiga. Sampai bertemu lagi di Suara Dika pekan keempat Januari 2025.